Oke, kembali lagi dengan aku, Lili Ursula. Oke, kali ini aku mau share ke kalian tentang salah satu sosial media yang mungkin masih banyak belum tahu. Apa itu? Ya, Quora, benar. Jadi Quora itu menurutku masih banyak yang belum tahu ya, apalagi menggunakan, khususnya di Indonesia. Jadi Quora itu bakal aku jelasin di sini. Semoga penjelasan ini bisa lebih mudah dimengerti daripada kalian harus baca dulu di media lain gitu ya. Jadi Quora itu bakal aku jelasin sebagai seorang pengguna yang udah make Quora itu kurang lebih selama 2 tahun. Dan aku itu udah mendapatkan 500.000 tayangan dari setiap jawaban-jawaban yang udah aku publish. Dan itu kurang lebih mungkin masih 30 pertanyaan something ya, 30 something gitu. Tapi beberapa pertanyaanku itu sering dapat dukungan naik. Jadi kayak sering ada di lini masa orang dengan traffic yang lebih tinggi, lebih sering muncul kayak FYP-nya TikTok gitu. Oke, kita bahas langsung. Oke, berdasarkan sumber dari Wikipedia mengatakan bahwa Quora itu adalah situs yang didirikan pada Juni 2009 dan diluncurkan pada tahap beta privat di bulan Desember 2009. Situs ini mulai dibuka umum pada Juni 2010. Quora mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban pada topik-topik tertentu dan memperbolehkan pengguna untuk ikut berkolaborasi dengan memberikan suara atau mengusulkan perbaikan jawaban. Jadi sejarahnya, dulu Quora itu didirikan oleh seorang pria bernama Adam DeAngelo. Ternyata dia itu adalah mantan CTO dari Facebook dan Charlie Cheever. Nah, dulu DeAngelo ini keluar dari Facebook pada Januari 2010 untuk membuat Quora. Dan memang dia berkata bahwa dia tuh terinspirasi membuat Quora itu karena dia berpikir bahwa banyak sekali situs questions answer di internet, tetapi tidak ada yang cukup bagus. Nah, lalu basis penggunaan Quora ini tumbuh dengan pesat pada Desember 2010 dan Maret 2010, Quora menerima modal dari Benchmark Capital sekaligus memberikan nilai startup ini senilai 86 juta dolar. Mungkin kalian ada yang pernah ingat dengan salah satu sosial media yang menyerupai tentang questions answer juga. Itu pernah viral juga di tahun 2015an sih kalau aku nggak salah. Itu namanya adalah ACFM. Nah, tapi kalau ACFM itu kan menurutku pribadi pertanyaan yang random tapi tidak ada tujuan yang jelas gitu. Jawaban yang diberikan itu maksudnya apa? Itu lebih ke memang kita kepo ke personal seseorang. Sedangkan di Quora itu pertanyaan yang diajukan itu lumayan bersifat jawaban yang edukatif gitu, atau juga pengalaman seseorang. Juga dominan dijawab oleh orang yang punya kredensial gitu. Kayak misalnya tentang IT ada bakal dijawab untuk orang yang memang sudah punya kredensial itu bekerja di mana gitu. Dan mereka itu orang yang memang suka menulis dan berbagi. Terus di sana juga ada berbagai macam orang dari kalangan status sosial. Kita itu bisa juga ngelihat beberapa pengalaman orang lain tentang kayak slice of life gitu. Jadi di sana pengalaman-pengalamannya itu diceritakan. Kadang ada yang sangat jujur. Maksudnya gimana gitu yang sangat jujur? Kadang ada yang pernah cerita tentang pengalaman dia yang mungkin udah menyalahi suatu aturan sosial, di-share, tapi dengan tujuan memang dia itu ingin berbagi. Jadi kayak setiap di Quora itu jawabannya di akhir ada conclusion-nya. Dan yang mendukung naik jawaban itu pun orang-orang yang merasa sudah tahu itu layak untuk dibagikan dan berguna gitu ya. Jadi di situ yang aku lihat jarang ada orang yang tidak respect. Jadi di sana itu meskipun ada jawaban yang sepertinya kurang
baik gitu ya, maksudnya suatu kegagalan gitu atau kecelakaan, itu jarang ada orang yang menjatuhkan gitu atau menyudutkan gitu. Sedangkan jadi di sana banyak orang justru yang respect. That's why Quora itu dikatakan adalah platform untuk orang yang suka membaca, berwawasan luas dan juga positif gitu. Kalau kalian nggak percaya ada orang yang mau share tentang hal seperti itu, boleh kalian cek langsung. That's why itu aku tadi juga sempat baca ya. Ternyata itu udah ada dijelaskan di IDN Times, ada 5 hal keunggulan dari Quora. Itu yang pertama disebutkan bahwa di sana itu insight yang positif. That's why Quora itu dikatakan mengandung BNBR. Apa itu BNBR? Yaitu be nice and be respectful. Aku setuju sih soal itu. Kalau menurutku juga ya pribadi, kesimpulannya Quora itu mirip kayak TikTok. Tapi ya di TikTok juga kita bisa lihat banyak hal yang berguna di share, tapi ada juga kadang hal yang something randomly gitu ya. Dan selalu ada sesuatu yang menarik di setiap postingan yang ada di FYP. Selain dia itu sama-sama memiliki fitur untuk dukungan naik itu atau yang FYP itu, juga kita tuh bisa betah lama gitu loh. Untuk orang yang hobi membaca dan hobi menulis itu kadang lupa waktu. Di situ tuh bisa kayak aku gitu ya, bisa sampai 4 jam aku nggak sadar aku udah bacain Quora. Keunggulan berikutnya itu di Quora kita bisa jadi seorang pengguna yang menjawab pertanyaan itu secara anonim gitu. Jadi misalnya kalau itu pertanyaan yang kiranya lumayan bersifat privasi tapi kalian pengen share dan kalian gak mau tahu tulisan itu kalian yang tulis, kalian bisa jawab secara anonim. Nih misalnya kalian punya sesuatu hal yang pengen kalian bagikan dari pengalaman kalian, cuman mungkin ngerasa tuh kayak tabu atau aib ya, tapi kalian pengen cerita gitu dan ingin jawaban itu menjadi berguna untuk orang lain berdasarkan pelajaran yang udah kalian petik, bisa kalian bagikan di situ dan jawablah sebagai anonim. Dan keunggulan lainnya itu yang terakhir sih yang ingin aku bahas, di situ dibilang bahwa penulis Quora itu bisa diangkat menjadi kreator yang akan memperoleh komisi. Ya kayak kita bisa dapat AdSense maybe, ya aku juga kurang tahu, tapi aku pernah baca ini. Jadi kayak kita itu bakal ada yang setauku itu memang dihubungi dari Quoranya langsung kayak di hire, tapi ada juga yang memang mengusulkan diri, cuman aku belum pernah cari tahu dan gimana konsepnya, apakah bakal ada iklan yang lewat, tapi aku belum pernah sih selama menggunakan Quora ada iklan yang lewat selama aku swipe seluruh tulisan yang ada di lini masaku gitu. Jadi tapi sepertinya itu memang benar. Kalau kalian tertarik dan suka nulis, silahkan dicoba di Quora, cari tahu tentang hal tersebut ya. Dan fitur yang terakhir aku sampai hampir kelupaan itu, di sini kita itu dikasih fitur untuk ngelihat analytics dari jawaban kita. Dan di sini aku lagi buka analytics dari masing-masing jawabanku. Jadi di sini ada muncul dari masing-masing pertanyaan jawaban tersebut, jumlah tayangannya, dukungan naik, komentar, konten yang dibagi. Oke, cukup sekian cerita dariku, insight dariku. Penjelasan dariku tentang pengguna Quora, tentang apa sih Quora itu sendiri gitu ya. Semoga bermanfaat dan kalian mau coba untuk install Quora, berbagi menjadi seorang kontributor, atau dimulai dengan baca dulu deh, karena kebiasaan membaca itu baik ya. Kalau kalian ngerasa sulit selama ini untuk menemukan platform yang membantu kalian untuk rutin membaca, mengembalikan kebiasaan membaca yang mungkin monoton di beberapa platform, bisa menggunakan Quora. Dan di Quora itu juga banyak sekali rangkuman-rangkuman dari beberapa buku yang menurutku bisa kalian baca. Kalau kalian mungkin tidak berkesempatan untuk baca banyak atau lumayan bosan, jenuh melakukan hal tersebut, banyak yang aku baca juga tulisan-tulisan pertama orang itu mengatakan bahwa dulu dia nggak pernah sama sekali pengen nulis di Quora, tapi karena dia sering bacain Quora,
akhirnya dia ke-trigger buat jawab dan jadi kontributor. Dan akhirnya dari saat itu lumayan aktif menjadi seorang kontributor yang menjawab pertanyaan di Quora. Dan itu juga pernah terjadi di aku, tapi aku nggak nerusin itu karena ada kesibukan di beberapa hal di tahun lalu. Dan mungkin setelah ini, tapi kemarin aku udah coba lagi menulis, dan tapi setelah ini mungkin aku coba lagi menulis untuk beberapa hal yang mungkin bisa aku bagikan, baik dari YouTube maupun dari Quora. Oke, thank you for watching. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan subscribe ya. Dan kalau ini berguna silahkan kalian share ke teman-teman kalian yang lainnya. Dan kalau kalian pengen singgah ke Quora aku untuk baca-baca beberapa tulisanku, aku bakal tulis di bawah. Thank you, dadah!